Oke kawan-kawan, inilah alasan kenapa kamu produktif menulis. Yang pertama, karena keresahan. Oke kawan-kawan, karena keresahan. Jadi dia akan terus menulis karena resah. Resah karena patah hati, jatuh cinta, merasa tidak nyaman, merasa tersakiti, merasa didiskriminasi, atau merasa bahwa dirinya tidak berguna, atau karena hal-hal lain yang membuat dia resah ya. Sehingga keresahan ini secara otomatis menggerakkan tangannya untuk menulis ya. Seperti saya dulu, saya bukan tipe orang yang hobi menulis, tapi karena saya jatuh cinta dengan seorang perempuan waktu SMA dan itu sangat menggebu-gebu. Resahnya begitu luar biasa, melebihi keresahan-keresahan saya sebelumnya. Lalu tiba-tiba menggerakkan tangan saya untuk menulis, dan jadilah tulisan itu ya. Kemudian muncul lagi keresahan-keresahan berikutnya, lalu dituliskan. Jadi keresahan bisa membuat saya atau kita pada umumnya itu alasan kenapa produktif menulis. Kalau keresahan ini berhenti, otomatis saya tidak akan menulis, karena saya tidak akan bisa menulis saat saya bahagia. Mungkin teman-teman juga seperti itu ya. Oke, yang kedua, alasan kenapa kamu produktif menulis. Karena uang. Oke. Bohong kalau misalnya kita menulis tidak ingin mendapatkan honor, terutama ketika Anda menulis di media gitu kan, yang notabene honornya besar, yang honornya mungkin 1 juta atau di atas 1 juta, dan itu wajar ya, sah-sah saja. Apalagi kalau kita sudah terbiasa karya kita dimuat, tentu itu menjadi nilai tambah lumayan ya kan. Setiap nulis pasti dimuat. Misalnya saya nulis di koran tertentu, yang pasti itu dimuat. Jadi belum pernah ditolak dan merasa bahwa ya itu tempatnya, uangnya gitu ada di situ. Maka produktif menulis di tempat itu karena ada uangnya gitu. Kalau urusan materi apa yang mau ditulis ya itu urusan lain ya. Yang penting tulisan itu jadi dan sudah yakin akan dimuat karena ada uangnya. Dan saya tidak akan ngirim ke tempat yang tidak ada uangnya ya, untuk tulisan itu, kecuali tulisan itu ditolak, kemudian tidak ada yang mau memuatnya atau tidak tidak layak lah gitu ya, maka saya kirim ke media-media yang mungkin tidak terlalu ketat gitu untuk penyeleksiannya. Oke. Yang ketiga, karena kejar tayang. Kejar tayang itu berarti ada tuntutan. Mungkin Anda sebagai seorang penulis kolumnis di suatu media atau koran atau majalah, atau mungkin Anda seorang wartawan yang memang dituntut untuk menulis ya, kejar tayang, dan otomatis produktif dong. Dan tentu saja produktif semacam ini ya beda ya dengan produktif yang pekerjaannya bukan di bidang itu. Kejar tayang. Kemudian yang keempat, karena
kecanduan. Ya, kecanduan itu tidak karena uang, tidak karena jam tayang, atau tidak karena keresahan. Tetapi kalau keresahan pasti ada sih ya. Kecanduan itu ya karena candu itu kan resah ya. Tapi kecanduan, yang namanya kecanduan otomatis apapun ditulis. Yang baik dia itu ya resah atau tidak. Yang namanya candu, dia akan menikmatinya walaupun dia tidak butuh misalnya. Jadi dipaksa untuk menulis karena candu gitu. Ibaratnya kalau sehari dia tidak makan atau menulis gitu kan, dia tidak seperti tidak hidup gitu ya, tidak hidup, maka itu sudah candu namanya. Jadi bukan karena tuntutan atau karena apa, tapi karena memang sudah jadi kebiasaan ya, kecanduan. Kecanduan ini ya bisa karena hal-hal lain ya, bisa jadi karena dipuji banyak orang gitu ya, bisa jadi karena dia ya, mungkin dikritik banyak orang sehingga candu gitu ya, atau banyak yang berkomentar misalnya dalam tulisannya itu, bisa jadi. Nah yang terakhir, alasan kenapa kamu produktif menulis, karena kamu tidak punya pekerjaan lain selain menulis. Ya tentu saja kamu akan produktif dong. Ya kamu penulis lepas dan kamu ya memang hidupnya ya hanya menulis gitu, tidak ada pekerjaan lain, pasti akan produktif. Nah produktifnya orang semacam ini ya jangan disamakan dengan mereka yang mungkin punya pekerjaan lain ya selain menulis gitu. Ya, otomatis menurut saya itu yang lebih hebat, pekerjaannya bukan menulis tapi dia masih tetap terjaga menulisnya, dibandingkan mereka yang memang kerjanya cuma nulis gitu kan. Produktifnya ya wajar, dia produktif menulis, bukunya banyak. Ya ibaratnya misal gini, kalau saya ngajar misalnya ya di sekolah, otomatis saya produktif kan ngajarnya karena memang pekerjaan saya mengajar setiap hari. Begitupun dia yang pekerjaannya nulis ya, setiap hari ya nulis, maka produktif seperti itu. Nah yang terakhir mungkin ada sih ya, kenapa dia produktif menulis, karena mungkin banyak baca buku gitu. Orang yang banyak baca walaupun belum tentu bisa menulis ya, tetapi ada kecenderungan kalau dia memang punya hasrat menulis itu lebih tinggi gitu. Semangatnya gitu, sehingga dia bisa candu, bisa juga semakin tergerak hasratnya untuk menulis. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja yang bisa saya bagikan kepada kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.